Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Zalfa Farhana sebagai moderator sekaligus pemateri, dan yang kedua ada Siska Windy Sumekar sebagai pemateri, yang ketiga ada Insan Fatria sebagai pemateri, dan yang keempat ada Fahri Pangestu sebagai pemateri. Nah, di sini kami akan membahas mengenai menganalisis biaya pendidikan. Untuk pemateri pertama, Saudari Insan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insan Fatria. Di sini saya akan menyebutkan kategori biaya pendidikan dan menjelaskan bagian direct and indirect cost. Nah, kategori biaya pendidikan itu ada yang pertama direct and indirect cost, yang kedua private cost and social cost, yang ketiga monetary and non-monetary cost. Kemudian direct and indirect cost. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk membiayai penyelenggaraan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat seperti gaji guru, pegawai non-edukatif, buku-buku pelajaran, dana bahan perlengkapan lainnya. Hal ini berpengaruh pada hasil pendidikan berupa nilai pengorbanan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Biaya langsung ini contohnya kalau di PLS itu kita ada lab PLS, terus ada ruang yang banyak komputernya itu, terus ada perpustakaan, sama isi-isinya juga. Nah, itu merupakan contoh biaya langsung. Kemudian biaya tak langsung atau indirect cost, yaitu meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Bisa juga berupa keuntungan yang hilang atau earning forgone dalam bentuk biaya, kesempatan yang hilang atau opportunity cost yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Contohnya itu misalnya kayak siswa yang lulus SMK, dia harusnya udah bisa bekerja, udah bisa menghasilkan uang, tapi dia mengorbankan waktunya atau kesempatan bekerjanya untuk melanjutkan S1-nya. Nah, kayak gitu. Terus karena melanjutkan S1-nya, dia juga harus pergi ke luar kota, harus merantau, mengeluarkan banyak biaya seperti biaya kos, biaya hidup, biaya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Materi selanjutnya adalah private cost and social cost. Private cost adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya opportunity cost. Biaya pribadi meliputi berbagai iuran sekolah, uang transport, biaya study tour, biaya pakaian seragam, buku dan alat tulis, tas sekolah, buku LKS, uang saku, biaya les, dan pengeluaran lainnya yang dibayar secara pribadi. Social cost sebagai biaya publik, yaitu jumlah biaya yang dibayar masyarakat untuk membayar sekolah, termasuk di dalamnya mencakup biaya yang dikeluarkan keluarga secara perorangan. Selanjutnya adalah monetary and non-monetary. Monetary cost dapat berupa biaya langsung atau biaya tidak langsung yang mungkin dibayar masyarakat ataupun oleh perorangan. Dengan kata lain, monetary cost adalah nilai pengorbanan yang terwujud dalam pengeluaran uang. Biaya moneter adalah biaya yang dapat diukur berdasarkan nilai keuangan. Non-monetary cost adalah nilai pengorbanan yang tidak diwujudkan dengan pengeluaran uang seperti biaya yang diperhitungkan di mana seseorang siswa tidak mengambil kesempatan waktu senggangnya untuk bersenang-senang, tetapi digunakan untuk membaca buku. Selanjutnya ada pendekatan menentukan biaya satuan pendidikan. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Yang pertama ada pendekatan makro, yaitu mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah murid.
Dalam pendekatan makro terdapat karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya, yaitu yang pertama, skala gaji guru dan jam terbang mengajar, di mana gaji guru ini sesuai dengan jam terbang pada saat mengajar dalam kelas. Yang kedua itu ada penataran dan latihan prajabatan. Jadi sebelum adanya kenaikan jabatan perlu adanya penataran dan latihan. Yang ketiga itu ada pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas, di mana maksudnya siswa tidak hanya belajar secara individu saja, tetapi siswa juga dilatih untuk mengelompok. Bagaimana caranya siswa itu agar bisa bekerja sama dengan sesama, saling berdiskusi dan menentukan pendapatnya satu sama lain. Yang keempat itu ada sistem evaluasi, di mana setiap pembelajaran ini perlu adanya evaluasi agar kita menentukan apakah pembelajaran itu berhasil atau tidaknya, itu kita secara evaluasi. Yang kelima itu ada supervisi pendidikan. Selanjutnya ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid, atau menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total cost, dan jumlah biaya satuan atau unit cost menurut jenis dan tingkat pendidikannya. Dalam pendekatan mikro ini, perhitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut. SB itu sama dengan satuan biaya per murid per tahunnya, yaitu ada sekolah tertentu dan tahun tertentunya. Sama dengan itu F dalam kurung K, yaitu jumlah keseluruhan pengeluaran. ST itu dari jumlah satuan biaya per murid tahunnya, lalu hasilnya dibagi dengan jumlah murid dan satuan biaya per murid per tahunnya. Lalu ada unsur-unsur biaya pendidikan. Yang pertama itu ada jenis biaya statis yang disimpan oleh pemerintah, di mana biaya statis ini untuk keperluan yang mendesak. Yang kedua itu ada biaya tidak langsung atau depresiasi fasilitas pendidikan, di mana biaya ini digunakan untuk memeratakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah Indonesia. Yang ketiga ada bunga atau pengeluaran modal. Yang keempat yaitu ada modal total pembebasan dari pajak properti dan pajak penjualan. Selanjutnya saya akan membahas tentang maksud analisis biaya pendidikan. Nah, yang pertama itu ada informasi tentang biaya gedung dan operasional sekolah. Yang kedua ada mengungkapkan himpunan sumber daya yang dapat digunakan. Yang ketiga ada sarana kontrol selama operasi internal dari sistem pendidikan. Dan yang keempat ada masukan yang penting dalam jenis-jenis penelitian tertentu. Nah, analisis biaya pendidikan dalam konteks organisasi, yaitu yang pertama ada sekolah tingkat kabupaten sebagai bagian dari tanggung jawab anggota dewan sekolah untuk mengoperasionalkan sistem pendidikan yang efisien. Dan yang kedua ada kepala sekolah supaya dapat mengontrol anggaran sekolahnya. Yang ketiga ada guru mempertimbangkan atau mengambil keputusan atas biaya kecil yang diamanatkannya. Dan yang keempat ada siswa dapat mempertimbangkan bagaimana mereka akan membagi waktu di antara berbagai mata pelajaran pada kurikulum yang telah ditentukan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.